Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio An-Nasihah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga tak terasa kita telah memasuki hari ke-28 di bulan Ramadan ini. Hal itu menunjukkan kepada kita tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan yang penuh barakah ini, bulan Ramadan. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan rutin kita pada khusus bulan Ramadan ini, yaitu kajian interaktif Ramadan, siraman hikmah menjelang buka puasa bersama Al-Ustaz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah. Dan beliau telah hadir di tengah kita. Ahlan wa sahlan, Ustaz. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pada seluruh pendengar, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan untuk kita semua dan menutup setiap amalan kita dengan kebaikan. Baik para pendengar sekalian, insyaallah tema kita hari ini akan membahas tentang setiap amalan adalah tergantung penutupnya. Renungan di akhir Ramadan. Jadi saya ulangi, tema hari ini, setiap amalan adalah tergantung penutupnya. Renungan di akhir Ramadan. Bagi para pendengar sekalian yang ingin bertanya, maka silahkan layangkan pertanyaan Anda di halaman kirim pertanyaan website www.dzulqarnain.net, atau bisa juga melalui Yahoo Messenger di email radio_an-nasiha@yahoo.com atau ID Radio An-Nasiha, dan dapat pula Anda kirimkan via SMS di nomor 0853-4212-0022 atau via telepon di 0411-853-487. Baik para pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama menyimak kajian Ramadan hari ini yang akan membahas tentang setiap amalan adalah tergantung penutupnya. Renungan di akhir Ramadan. Baik, kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-aliyyil jalilil azim. Rabbis samawati wal ard wa rabbil arshil karim. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala khairihil amin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الأعمال بالخواتيم وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله العبد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang saya hormati dan saya muliakan, di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim. Dan sesungguhnya amalan-amalan itu adalah tergantung kepada penutupnya. Ini hadits
Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu memiliki beberapa lafaz. Tapi itu tadi berada di riwayat Al-Bukhari. Nah, hadits ini ada juga di dalam Sahih Muslim. Dikisahkan tentang seorang yang berperang dengan sedemikian gigihnya. Tapi Nabi SAW mengatakan bahwa dia adalah penghuni neraka. Dan ternyata memang ketika dia terluka dan ia tidak tahan akan lukanya, ia mempersegera kematiannya dengan membunuh dirinya. Karena itu dalam hadits dikatakan, Innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa innahu lamin ahli an-nar. Sungguhnya seorang lelaki, kadang dia beramal dengan amalan penduduk surga pada apa yang tampak pada manusia, sebagai amalan penduduk surga. Namun sebenarnya dia adalah penghuni neraka. Wa ya'malu bi amali ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-jannah. Dan dia beramal dengan amalan penduduk neraka pada apa yang tampak pada manusia. Dan dia beramal dan dia adalah penghuni surga. Iya, dan ini diterangkan juga dalam hadits Ibnu Mas'ud. Dan banyak hadits yang semakna dengannya. Bahwa kadang seorang beramal dengan amalan-amalan yang secara zahir amalan-amalan tersebut menyelisihi penutupnya. Tadinya dia gemar dengan amalan salih, ketaatan, salat, puasa. Tapi setelah itu dia beramal dengan amalan kejelekan, maka tertutuplah lembarannya dengan kejelekan. Kemudian ia terhitung ke penghuni neraka, waliyadzubillah. Sebaliknya, kadang seorang beramal dengan amalan kejelekan, kemaksiatan. Namun setelah itu dia tutup amalannya dengan ketaatan. Maka ia dihitung ke dalam penghuni surga. Maka memperhatikan akhir dari amalan adalah suatu hal yang penting. Iya. Suatu hal yang penting. Dan seorang hamba, sepanjang dia memiliki keikhlasan di dalam beramal dan memiliki istiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepadanya pada setiap amalan salih yang dia lakukan, akan terlahir amalan salih yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan berikan kepadanya hidayah menuju kepada jalan kami itu. Dan harus diketahui bahwa hadits ini walaupun terkait dengan suatu sebab, namun konteksnya bermakna umum. Cakupannya luas. Rasulullah bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Terdapat makna kewajiban seorang hamba untuk memperhatikan penutup amalannya. Iya. Untuk memperhatikan dari penutup amalannya. Karena itu di bulan Ramadan yang agung ini, dan kita berada di akhirnya, maka amalan-amalan di bulan ini hendaknya kita tutup
dengan hal yang terindah. Karena itu apabila seorang di akhir Ramadan amalannya lebih hebat daripada amalan di awal Ramadan, maka ini adalah orang yang menutup amalan dengan kebaikan. Iya. Apabila seorang di hari-hari Ramadan, tiap kali Ramadan akan berakhir, sekarang kita di hari ke-28, besok hari ke-29. Tiap kali mendekati akhir Ramadan, semakin baik ibadahnya, semakin banyak taubat dan istighfarnya. Maka ini adalah pertanda yang baik. Iya. Karena itu dari makar syaitan, kadang dari sebagian orang yang beramal, kadang dia sudah melangkah ke langkah yang baik untuk menutup amalannya di bulan Ramadan, melakukan i'tikaf di akhir Ramadan, dan ini penutup yang indah. Tapi pada saat melakukan i'tikaf, hanya serius dan bersemangat di awal-awal saja. Malam 21, 22, 23. Iya. Ternyata setelah itu di akhir dari i'tikafnya, yang dipikirkan kapan dia pulang ke rumah, kapan selesai. Dan ini dari makar syaitan dan dari hal yang fitnah di dalam hati seorang hamba apabila terjadi. Iya. Kemudian juga dari hal yang kadang membawa dampak jelek kepada hamba dan bisa ditunggangi oleh syaitan. Kadang sebagian orang sibuk dengan melihat tanda-tanda Lailatul Qadar. Ini kayaknya sudah ada di malam ke-21, sebagian lagi kayaknya kemarin di malam 25, sebagian lagi kemarin di malam 27, lebih pasti. Ya. Akhirnya membuka pintu yang jelek. Sudah berlalu Lailatul Qadar. Untuk apa kita bersungguh-sungguh lagi? Ya. Berikutnya kita santai-santai saja. Dan ini termasuk hal yang keliru. Andai kata dipastikan pun Lailatul Qadar telah berlalu, tetap saja wa innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Maka harus dilihat apa yang menutup dari amalan tersebut. Iya. Nah, harusnya di penutupan amalan seorang hamba, kondisinya dan ibadahnya, pengharapannya, rasa takutnya adalah lebih besar daripada yang lainnya. Ini kunci pada semua ibadah. Perhatikan salat 5 waktu. Di akhir dari salat kita diperintah untuk menutup salat dengan dzikir-dzikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan selepas salat ada salat-salat rawatib disunnahkan untuk menutup kewajiban salat yang agung. Demikian pula zakat apabila telah dikeluarkan, maka suatu hal yang baik seorang menyusulkan dan mengikutkan dengan sedekah, dengan hal-hal yang menyempurnakan kewajibannya. Dan demikian pula di pembahasan haji. Apabila seorang selesai dari menunaikan ibadah haji, Allah perintah untuk menutup amalan dengan kebaikan. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Apabila kalian telah menunaikan manasik kalian, maka berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang kuat, seperti kalian mengingat ayah-ayah kalian, atau lebih daripada itu. Iya. Dan kita di akhir Ramadan ini ada syariat mengakhiri Ramadan dengan mengeluarkan zakat fitri,
Ini syariat yang agung. Ada syariat setelah Ramadan, salat Idul Fitrinya, dan sebelum salat ada takbir, mengagungkan dan membesarkan Allah. Dan setelah Ramadan ada puasa 6 hari Syawal. Iya. Menunjukkan bahwa memperhatikan penutup dari amalan adalah hal yang merupakan maksud di dalam sebuah ibadah. Iya. Karena itu, dari kesalahan, kadang sebagian jawara, para pendekar, hebat di awal bertempur saja, di awal pertarungan, tapi gugur di akhir dari pertarungan tersebut. Iya. Dan ini hendaknya tidak terjadi pada ibadah-ibadah seorang hamba. Maka memperhatikan akhir dari amalan adalah hal yang penting. Kemudian kembali kita cermati sabda beliau, wa innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya setiap amalan tergantung pada penutupnya. Iya. Terdapat di dalamnya anjuran dan peringatan. Peringatan agar supaya seorang hamba jangan merasa bangga dengan apa yang telah dia lakukan sekarang ini. Kalau dia beramal kebaikan, jangan dia merasa bangga dengan kebaikan yang telah dilaksanakan. Yang dilihat nanti akhir. Di akhir umurnya, di akhir dari hayatnya, dia tutup dengan apa? Iya. Dan terdapat anjuran kepada setiap muslim dan muslimah untuk istiqamah di atas jalan yang lurus dan selalu berpijak di atas ketaatan. Iya. Sebab beramal kebaikan bukannya hanya di Ramadan. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya karena Ramadan, sebentar lagi Ramadan akan berlalu. Sebentar lagi Ramadan akan pergi. Dan kita tidak tahu apakah dia akan kembali lagi, masih menyapa kita di tahun depan, atau kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang beribadah karena Ramadan, Ramadan akan pergi, akan sirna. Iya. Tapi siapa yang beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia tahu bahwa memang hidupnya untuk ibadah, maka waktu-waktu beramal itu tidak terlalu penting baginya. Dia beribadah kepada Allah pada setiap saat. Apabila datang musim kebaikan, dia bergembira tambahan kebaikan untuk dirinya. Tapi asalnya dia tetap ibadah kepada Allah. Itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu wahai Nabi Muhammad hingga kematian datang menjemputmu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-sekali kalian meninggal kecuali sebagai seorang yang muslim. Iya. Semua orang tahu bahwa hidupnya akan berakhir dan dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian akan datang menjemput. Tetapi yang bersiap untuk kematiannya, yang bersiap untuk akhiratnya, ini sedikit dari manusia. Iya. Karena itulah orang-orang yang beribadah musiman saja, hanya di Ramadan dia beribadah, dan lalai di waktu yang lainnya, ini adalah suatu kehidupan yang patut untuk diperbaiki. Dan seorang muslim
tidak di atas kondisi yang seperti itu. Bahkan Allah mencela golongan yang seperti golongan orang-orang yang disebut di dalam firman Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengenal dari kehidupan dunia, tapi terhadap akhirat mereka lalai. Kalau kehidupan dunianya sepanjang tahun, lengkap, siap. Semuanya dia tahu. Seluk-beluk dari kehidupan dunianya, apa yang diperlukan. Iya, kurang sedikit saja luar biasa persiapannya. Tapi kehidupan akhiratnya, lalai. Kalaupun mengingat di Ramadan saja. Dari nas'alullah al-afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan afiat. Semoga kita tidak tergolong ke dalam orang-orang yang seperti ini. Iya. Maka setiap muslim dan muslimah hendaknya memperbaiki keberadaan dirinya dan menutup amalan dengan hal yang terbaik. Dan ingat, istiqamah di atas kebaikan adalah dari kunci suatu amalan. Amalan itu Ramadan terlihat manfaatnya nanti setelah Ramadan. Iya. Sebagaimana haji yang mabrur, diketahui haji mabrur, umrah yang diterima, kalau dia setelah haji dan umrah berubah, berubah keadaannya tidak sama seperti sebelum dia haji dan umrah. Setelah haji dan umrahnya, haji dan umrah tersebut memberi pengaruh di dalam kehidupannya. Demikian pula Ramadan ini, apabila ia keluar dari Ramadan di dalam lembaran-lembaran madrasahnya, di dalam materi-materi pelajaran Ramadan, dia serap dengan baik dan memang membekas di dalam jiwanya, akan terlihat nanti setelah Ramadan. Akan terlihat dia melakukan sholat malam. Tidak dikenal sholat malam di dalam Ramadan saja. Terlihat dia melakukan puasa sunnah. Terlihat dia gemar membagi. Terlihat akhlak yang baik. Iya. Maka Ramadan yang berpengaruh akan memberikan pengaruh yang indah kepada seorang hamba. Kemudian di akhir dari kalimat ini ingin saya ingatkan bahwa di antara keseriusan menjaga wa innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya setiap amalan tergantung pada penutupnya. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Rasulnya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau Nabi Muhammad sudah selesai di dalam menunaikan ibadah, iya, maka hendaknya kamu berdiri lagi melakukan ibadah yang lainnya. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu lah hendaknya engkau selalu mengharap. Ini kaidah kehidupan, kaidah ibadah yang agung. Allah pesankan kepada Nabi-Nya. Apabila beliau sudah selesai melakukan sebuah ibadah, tidak ada istirahat, tidak ada turun minum. Iya. Tapi langsung berdiri lagi menegakkan ibadah yang lain. Ketaatan disambung dengan ketaatan. Kesalihan disusul oleh kesalihan yang lainnya. Maka itulah kehidupan seorang hamba. Iya. Berbeda dengan sebagian kaum muslimin. Ya. Di Ramadan, Masya Allah, salat, akhlak yang baik, sejumlah kemungkaran dia hindari. Tapi setelah Ramadan, iya, ia mengikuti seruan-seruan syaitan, jatuh di dalam hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kerugian yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, selalu memberikan keikhlasan di dalam hati dan jiwa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita, puasa kita,
dan menerima amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup bulan Ramadan ini untuk kita semua dengan hal yang terindah. Sebagaimana saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha luas pemberiannya, yang Maha Dermawan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki, yang tidak pernah menolak hambanya. Saya memohon kepadanya supaya kita semua selalu dihidupkan di atas keislaman, diwafatkan dan ditutup kehidupan kita di atas keislaman, dimuliakan dengan keislaman di dunia, di akhirat, di alam kubur, dan di akhirat tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu ta'ala alam. Baik pendengar sekalian, rahimakumullah, demikianlah tadi kita telah menyimak kajian atau tausiah dari Al-Ustaz. Semoga apa yang kita dengarkan bersama dapat menjadi renungan bagi kita bersama. Baik pendengar sekalian, selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab untuk hari ini, hari ke-28 Ramadan. Baik, untuk pertanyaan pertama dari hamba Allah, apakah jika mengeluarkan zakat fitri harus disebutkan semua nama anggota keluarga yang berzakat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu alal mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Zakat fitri telah syah apabila telah dikeluarkan. Iya. Dan tidak penting untuk menyebutkan zakat itu milik siapa. Apabila telah dikeluarkan, maka itu telah syah dan telah cukup, insyaallah ta'ala. Nah. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Mukti di Kota Tangerang. Bagaimana jika zakat fitri dengan menggunakan uang senilai Rp35.000 dan kemudian pada akhirnya sebelum diserahkan kepada mustahik, para amil akan membelikan beras dari uang yang dia terima dari orang yang berzakat? Kalau yang bertanya ini termasuk orang-orang yang diamanahkan mengumpulkan zakat, maka jangan membuka pintu kejelekan. Sebab mengumumkan dinilai dengan harga sekian, ini artinya memberikan anjuran kepada orang-orang mengeluarkan dengan uang. Dan telah saya terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwa zakat fitri tidak boleh dalam bentuk uang, harus dalam bentuk beras. Walaupun kalau misalnya seorang mewakilkan kepada pihak amil, saya wakilkan untuk beli beras, tidak ada masalah. Tapi jangan membuka pintu untuk hal itu. Iya. Kalau dia minta untuk diwakilkan membeli beras, seorang tolong menolong dalam kebaikan. Adapun kalau dia menawarkan, itu artinya dia buka pintu hal yang tidak diinginkan di dalam syariat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya, baik pendengar, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudara Abu Umair di Makassar. Ada beberapa pertanyaan, ada 3. Yang pertama, kapankah waktu yang baik untuk mengeluarkan zakat? Ini sudah diterangkan kemarin. Kalau zakat harta dikeluarkan kapan? Telah menggenap setahun. Tapi kalau misalnya seorang zakatnya belum cukup setahun, masuk Ramadan, dan dia keluarkan di Ramadan, karena keindahan bulan dan keutamaan bulan, maka tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Adapun zakat fitri, ya zakat fitri boleh dikeluarkan dari mulai hari ini tanggal 28. Iya. Dan paling maksimal sebelum khatib berdiri menyampaikan, sebelum khatib berdiri atau sebelum imam berdiri melakukan sholat. Dan kalau dia keluarkan sebelum dia ke lapangan, itu adalah lebih bagus dan lebih afdal. Iya. Kemudian pertanyaan kedua, adakah doa khusus yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika menyerahkan zakat? Tidak ada doa khusus dalam hal tersebut.
sepanjang yang saya ketahui, yang ada adalah mendoakan orang yang memberi zakat. Karena dalam Al-Quran dikatakan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna salataka sakanun lahum. Ambillah dari harta mereka zakat yang mensucikan mereka dan membersihkan mereka, dan berselawatlah untuk mereka. Berselawat artinya berdoa untuk mereka. Sungguhnya selawat engkau untuk mereka adalah ketenangan untuk mereka. Dan telah syah di dalam hadits Abdullah bin Abi Aufa, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mendoakan untuk keluarga Ibn Abi Aufa. Nah. Terus pertanyaan yang ketiga, bolehkah menyerahkan zakat langsung kepada satu orang saja? Padahal kami sekeluarga berjumlah 4 orang. Zakat itu diserahkan kepada seorang yang mustahik, fakir dan miskin. Boleh diserahkan untuknya sekadar yang mencukupinya dalam setahun. Ya. Jadi kalau diberi misalnya beras beberapa karung pun, untuk dia makan selama setahun, tidak ada masalah. Sebab batasan paling maksimal adalah setahun. Nah. Selanjutnya, pertanyaan dari saudara Abu Taufik di Malinau, Kalimantan Timur. Bolehkah saya membayar fidyah dengan memberi makan anak-anak mu'allaf dengan anak-anak muslim yang belum balik? Kalau anak-anak mu'allaf ini tergolong orang-orang miskin, tidak ada masalah. Iya. Sebab fidyah kaitannya dengan orang-orang miskin. Nah. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saudara Abdullah di Makassar. Saya memiliki usaha dan membutuhkan rekening bank. Kolerasi saya dengan orang lain itu menggunakan bank riba. Apakah saya sebaiknya buka rekening bank syariah dengan konsekuensi setiap transaksi antar bank kena cas Rp5.000, atau rekening bank riba sebagai transaksi saja, tidak untuk menyimpan uang? Ini menjadi masalah yang berkaitan dengan masalah rekening. Iya. Yang pertama, seorang harus berhati-hati dengan masalah riba. Yang kedua, kalau dibolehkan untuk membuka itu hanya sebatas keperluan saja. Maka sepanjang 2 hal ini dia jaga, tidak ada masalah dia buka rekening. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saudara Abu Asad Triwidodo. Bolehkah saya menangis dalam sholat karena takut akan siksa kubur dan siksa neraka, berharap mendapatkan ampunannya? Dan apakah saya boleh menangis dalam sholat dikarenakan membayangkan kisah-kisah indah orang-orang yang alim, lalu membandingkannya dengan apa yang ada pada diri saya, lalu kemudian saya menangis karena sadar diri ini sangat jauh dari mereka? Ini adalah hal yang sangat indah sekali dan sangat bagus. Ya, dan memang setiap muslim dan muslimah harusnya memiliki penggambaran seperti ini dalam dirinya. Karena ibadah itu dibangun di atas rasa mengharap kepada Allah dan rasa takut kepadanya. Allah berfirman tentang ibadah para rasul, innahum yusari'una fil khairat, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sungguhnya mereka ini adalah orang yang bersegera dalam kebaikan dan beribadah kepada kami dengan penuh rasa harapan dan penuh rasa takut. Mereka adalah orang yang khusyuk. Dan telah syah Nabi SAW menangis dalam salatnya. Terdengar golakan tangisan seperti tetesan-tetesan air yang jatuh di baskom. Iya. Dan telah syah dari Khulafa ar-Rasyidin seperti itu. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itu adalah sifat orang-orang yang salih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, menghiasi hati-hati kita dengan rasa takut kepada Allah dan rasa harapan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menerangi hati-hati kita dengan kecintaan kepadanya
Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Nah. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Kemarin saya katanya mau berzakat dengan makanan pokok, dalam hal ini beras, tetapi oleh amil zakatnya justru diminta memakai dana atau uang, katanya karena ada edaran dari Depak yang menganjurkan demikian. Bagaimana hukumnya hal tersebut? Tetap melaksanakan zakat sesuai sunnah dalam hal menggunakan bahan pokok makanan, atau mengikuti anjuran Depak yang notabene termasuk ulil amr di Indonesia? Ya, pemerintah tidak mengharuskan untuk mengeluarkan zakat diserahkan kepada mereka. Iya. Nah, dikata mereka mengharuskan zakat dikeluarkan dalam bentuk uang, maka itu tidak syah. Dan ketaatan kepada ulil amr dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang mungkar, bukan dalam maksiat. Rasulullah SAW bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf. Semuanya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf. Dan beliau juga bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Tetap wajib dia keluarkan dalam bentuk beras, makanan pokok. Iya. Dan tidak harus diserahkan ke amil. Kalau si amil meminta pakai dana, serahkan saja berasnya secara langsung kepada orang yang mustahik. Sebab memang tidak ada peraturan di negeri kita harus diserahkan kepada amil. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Pasangkayu. Ada 3 pertanyaan seperti ini. Pertanyaan yang pertama, bolehkah mengeluarkan zakat fitri di daerah lain? Misalnya di Sulawesi, karena ia berada di Kalimantan, daerah tambang yang tidak didapati fakir miskin di daerah tersebut. Tidak ada masalah kalau misalnya dilihat ke tempat yang lain lebih memerlukan, ya tidak apa-apa dia memindah zakatnya tersebut. Dan kalau di kondisi yang dia sebutkan di sini bahwa sama sekali tidak ada fakir miskin di situ, ya maka ini memang harusnya dia cari ya penyaluran yang dia ketemukan padanya fakir dan miskin. Nah, kemudian pertanyaan keduanya, bagaimanakah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim jika ia telah mengeluarkan zakat fitri berupa uang dan ia baru mengetahui kalau hal tersebut tidak diperbolehkan? Ya dia ulangi, dia keluarkan lagi dengan menggunakan beras. Apa yang dikeluarkan dengan uang itu tidak syah. Ya. Tidak syah sebagai zakat fitri. Dia hanya dihitung sebagai sedekah saja. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, manakah yang lebih afdal bagi seorang wanita ketika ia ingin berpuasa 6 hari di bulan Syawal, mengqada puasanya atau langsung puasa Syawal? Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana, thumma atba'ahu 6 min Syawal, kana kasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti puasa setahun. Di konteks haditsnya puasa Ramadan dulu. Dia lengkap Ramadan, baru diikuti dengan 6 hari. Jadi kalau dia masih ada tunggakan, lalu dia puasa Syawal, ini artinya dia puasa Syawal sebelum lengkap Ramadannya. Tidak menepati syarat di dalam hadits. Karena itu, perempuan apabila ingin mendapatkan keutamaan, dia berijtihad mengqadha puasa sesegera mungkin. Setelah itu berpuasa Syawal. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah terkait yang berhak mendapatkan zakat fitri. Beberapa definisi fakir dan miskin yang menyatakan bahwa orang-orang yang hanya cukup makan untuk hari ini dan besok belum ada solusinya. Apabila demikian definisinya, kami sudah tidak tahu lagi kemana harus menyalurkannya, karena tidak ada orang yang kondisinya seperti itu. Bagaimana caranya agar penyaluran zakat fitri kami sah sesuai tuntunan syariah, tidak salah alamat? Apakah ada definisi yang lebih luas agar kami mempunyai solusi sehingga tidak menyalahi syariat? Ini pembahasan sudah berlalu ya, saya sudah terangkan. Dan memang di dalam mendefinisikan fakir dan miskin, banyak sekali pendapat ulama di dalam hal tersebut. Tapi saya sudah berikan ke
suatu kesimpulan insyaallah di atas pendapat yang lebih kuat bahwa yang dikatakan fakir dan miskin itu adalah orang yang tidak memiliki kecukupannya. Iya. Jadi yang dikata seorang dalam sebulan kecukupan dia dan anak istrinya adalah 2 juta, kapan penghasilannya hanya 500.000 saja dalam sebulan, maka dia dikatakan fakir. Atau penghasilannya hanya 1.500.000 sebulan, maka dia dikatakan miskin. Iya, dan ini sudah berlalu. Dan menemukan fakir dan miskin di atas definisi yang saya terangkan ini adalah suatu hal yang mudah dan banyak diketemukan. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Ya, baik, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Katanya doa di akhir salat itu dilafazkan atau dalam hati. Doa yang diperbolehkan itu bebas. Yang penting berbahasa Arab atau seperti apa? Ya, doa itu boleh dilafatkan dan boleh dia baca dalam hati. Sebab dia bermunajat kepada Rabb, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang diucapkan oleh hamba. Iya. Ini kalau bukan bacaan-bacaan dalam salat. Adapun kalau bacaan di dalam salat, maka bacaan di dalam salat itu harus dilafatkan, diucapkan. Iya. Kemudian doa boleh dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa selain bahasa Arab. Tapi kalau dia memakai bahasa Arab itu lebih bagus, apalagi kalau doa-doa yang berasal dari Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW. Hanya saja kalau doa berasal dari Al-Quran tidak dibaca di dalam salat. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saudara Firdaus di Palembang, ada 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana hukum menyontek ketika ujian masuk perguruan tinggi negeri atau ketika sedang kuliah? Karena saya terkena was-was perkataan teman bahwa apabila ijazah dari hasil menyontek, baik ketika masuk ujian ataupun ketika belajar, maka hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang memakai ijazah tersebut akan haram. Sedangkan Wallahu alam, saya dulu tidak berkepikiran sampai ke situ. Mungkin tahu menyontek itu hanya salah saja, tapi tidak sampai terpikir mengharamkan gaji. Sekarang saya sudah bekerja, yang saya mampu bekerja di dalamnya. Ya, ini perbuatan menyontek ini dari akhlak yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mutashabbi' bima la yu'ta kalabisi thawbai zur." Orang yang berkenyang-kenyang dengan apa yang dia tidak miliki, itu bagaikan orang yang memakai 2 pakaian kepalsuan. Iya. Bukan miliknya, tapi dia memakainya, berkenyang-kenyang dengannya. Bukan hasil kerjanya, dia menyontek. Ini adalah hal yang diharamkan. Dan seorang hendaknya bertobat kepada Allah dari hal yang seperti ini. Iya. Dan ini akhlak tidak baik pada murid-murid dan tidak boleh guru mencontohkannya. Adapun terkait dengan pekerjaan, sepanjang dia sudah bekerja, maka apabila dia bekerja di tempat yang halal dan pekerjaan yang halal, dan pekerjaan tersebut sesuai dengan keahliannya, maka tidak ada masalah dia menerima gaji dari situ. Sebab gaji yang dia terima adalah gaji dari suatu pekerjaan yang halal. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana hukum membeli rumah secara kredit? Karena zaman sekarang ini cukup sulit untuk membeli rumah tanpa kredit. Ya, dilihat bagaimana bentuk kreditnya. Itu yang menentukan boleh atau tidaknya. Sebab di masa ini banyak sekali bentuk-bentuk kredit. Ya. Selanjutnya, pertanyaan dari hamba Allah di Makassar. Saya dengan teman saya menangani sebuah proyek. Ada salah satu item pekerjaan yang harus diborongkan ke pihak lain.
Misalnya si pemborong menawar ke pimpinan saya sebesar 50 juta. Teman saya menyuruh si pemborong menawar 60 juta ke pemimpin kami dan 10 juta nantinya teman saya yang ambil. Bagaimana dengan status uang tersebut? Apakah boleh kami ambil dan apabila sudah terlanjur diambil, bagaimana kami menggunakan uang tersebut? Apakah bisa dipakai untuk membeli barang-barang atau pulsa? Ya, ini terlihat ya kembali kepada jenis akadnya bagaimana. Iya. Dan ini saya tidak paham dari apa yang ditanyakan di sini, tidak jelas bagi saya rincian-rinciannya sehingga ada pijakan-pijakan yang bisa saya memberikan ketentuan hukum. Karena itu untuk pertanyaan ini saya nggak bisa menjawab. Iya. Selanjutnya, pertanyaan dari saudara Firman, mana yang harus diutamakan untuk bersedekah kepada orang tua ibu bapak atau kepada fakir miskin? Ya, kepada sedekah itu kepada kerabat, keluarga, orang yang paling dekat itu lebih afdal daripada yang lainnya. Hanya saja terkait dengan zakat wajib, kalau ibu dan bapak itu tidak boleh diberi dari zakat. Harus diberi dari harta pribadinya. Iya. Nah. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Abu Abdurrahman di Jeneponto. Apa hukumnya membaca tasmiyah setelah membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat? Ya, disunahkan untuk membacanya, tapi tidak dijaharkan. Karena di dalam riwayat-riwayat yang sahih, Nabi SAW tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu perlu diperbaiki ya, bukan membaca tasmiyah, tapi membaca basmalah. Kalau tasmiyah itu Bismillah saja. Kalau basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Baik, atau saya kembali lihat ini setelah membaca Al-Fatihah. Saya pikir tadi sebelum membaca Al-Fatihah ya. Adapun membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk masuk kepada surah yang lain, tidak ada masalah kalau dia baca di awal surah. Ya, kalau misalnya dia baca dari awal surah, dia baca Bismillah, nggak ada masalah. Sebab Bismillahirrahmanirrahim adalah pemisah antara sebuah surah dengan surah yang lainnya. Iya. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Sina Azizul Fikri di Surakarta. Seorang karyawan bekerja di perusahaan bagian Eksim. Ketika diadakan audit, atasannya menyuruh karyawan tersebut untuk mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan audit yang bukan pekerjaannya sehari-hari. Ketika selesai audit, pihak auditor dalam hal ini utusan pemerintah memberi imbalan kepada karyawan tersebut karena karyawan tersebut telah membantu melancarkan pekerjaan auditor. Bolehkah karyawan tersebut menerima imbalan dari auditor tersebut? Ini kembali kepada ketentuan di perusahaan tersebut. Apa itu dibenarkan atau tidak? Iya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Bagaimana hukumnya tato yang menempel di badan, sedangkan saya telah bertobat darinya? Kalau dia bisa menghilangkan, maka itu yang harusnya dikerjakan. Alhamdulillah di masa ini banyak cara menghilangkan tato itu tanpa seorang melukai dirinya. Tapi kalau untuk menghilangkan tato itu, dia harus membakar kulitnya dan membahayakan dirinya, ini tidak diperbolehkan. Ya. Karena Allah firman dalam Al-Quran, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Jangan kalian menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Nah. Selanjutnya, pertanyaan dari saudara Abdul Majid. Dalam penyaluran zakat fitri, amil membutuhkan dana untuk penyalurannya, seperti biaya kantong plastik, beli beras untuk yang memakai uang, atau biaya transportasi. Apakah biaya tambahan itu dibebankan kepada muzaki? Jadi anggaplah 1 kilo 9.000 dinaikkan menjadi 10.000, atau jadi ada tambahan 1.000 untuk penyaluran, atau diambil dari dana masjid. Nah, kalau dia sebagai amil dan memang ada biaya penyaluran, dibebankan kepada orang yang mengeluarkan zakatnya, diberitahu bahwa ada biaya penyaluran.
Ya, kalau dia setuju, dia beri biaya penyaluran. Kalau dia tidak setuju, dia salurkan di tempat lain. Dia berikan kepada amil yang lain. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Ilham, ada 2. Pertama, apa kiat-kiat khusus agar kita bisa istiqomah di jalan Allah? Banyak hal di dalam hal ini. Yang pertama adalah seorang memperbaiki keimanan dan ketakwaannya, selalu menjaga ibadahnya kepada Allah. Kemudian yang kedua, dan ini diantara yang paling pentingnya, adalah seorang selalu mempelajari ilmu agama. Sebab ilmu agama ini akan menguatkan dia di atas jalan yang lurus dan menghindarkannya dari kejelekan. Nah, itu siapa yang jauh dari ilmu agama, sedikit belajar ilmu agama, ya, biasanya dia akan lebih banyak tertimpa kejelekan. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia banyak duduk dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang baik, supaya terpengaruh dengan akhlak yang baik. Kemudian yang keempat, hendaknya dia banyak berdoa kepada Allah, memohon supaya dia diluruskan, diberi hidayah di atas jalan yang lurus. Wallahu ta'ala alam. Ya. Yang kedua, bagaimana sikap kita apabila orang tua kita selalu marah sama kita tanpa sebab? Dan bagaimana kiat-kiat agar kita bisa menjadi anak yang tergolong berbakti kepada kedua orang tua? Ya, orang tua marah kepada anak adalah hal yang wajar, perkara yang biasa. Ya, ada sebab, tidak ada sebab. Seorang anak terhadap orang tuanya adalah berbakti dan mencari ridha orang tuanya. Maka harusnya hal itu tidak disimpan di dalam hatinya. Ya. Dan apabila ia memaklumi hal tersebut, maka itu adalah bentuk berbakti yang indah kepada orang tua. Nah. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari hamba Allah. Yang pertama, bagaimana agar mudah mendapatkan husnul khotimah? Dan adakah doa dari Quran atau hadis tentangnya? Seorang boleh mohon kepada Allah tentang husnul khotimah. Diberi husnul khotimah, penutup yang baik. Dan ada banyak doa terkait dengan hal itu. Iya. Tapi yang paling pokoknya ini, bagaimana cara mendapatkan husnul khotimah. Ini bukan angan-angan. Iya, harus dengan amalan. Dan dituntut seorang mempelajari ilmu agama supaya dia pandai memilih jalan-jalan yang mengantarnya ke surga dan menghindarkannya dari kejelekan. Kemudian dia dituntut untuk istiqamah. Iya. Kemudian yang ketiga, dia dituntut untuk selalu membenahi dan memperbaiki keimanannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua husnul khatimah. Kemudian pertanyaan kedua, apakah makna dari surah Al-Ma'un ayat 4 menunjukkan bahwa salat yang tidak ada khusyuk di dalamnya tidak akan diterima? Dan sejauh mana salat itu dikatakan khusyuk? Apakah di sebagian salat atau harus pada keseluruhan salat tersebut? Ya, firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Ini ancaman. Iya. Orang yang lalai dari salatnya. Dan kelalaian banyak bentuk. Adapun khusyuk, apakah dia membatalkan salat atau tidak? Ya, dilihat bagaimana bentuk dia tidak khusyuknya. Kalau dia tidak khusyuk menyebabkan dia meninggalkan rukun-rukun salatnya dan kewajibannya, ini bisa membatalkan salatnya. Tapi kalau khusyuk tidak mengganggu, dia menyempurnakan rukun dan kewajiban, ini hanya mengurangi dari pahala salat saya. Iya. Baik, para pendengar sekalian, kita lanjut ke pertanyaan kita yang terakhir untuk pertemuan hari ini. Itu dari hamba Allah, apakah boleh mengerjakan atau menggabungkan puasa Syawal dengan puasa Senin Kamis? Boleh saja, tidak ada masalah. Apabila dia punya kebiasaan puasa Senin dan Kamis, dan dia niatkan juga puasa Syawal, insyaallah ta'ala itu telah cukup. Iya. Baik, pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat, demikian apa yang bisa kita simak pada hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Dan insyaallah kita akan
kembali besok pada jam yang sama, pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Tengah. Bagi pendengar sekalian yang ingin mendapatkan rekaman kajian interaktif ini, bisa Anda dapatkan dengan mengunduh di website www.dzulqarnain.net. Dan bagi Anda yang ingin mendengarkan siaran ulang kajian ini, bisa Anda simak besok pagi pukul 7 di Radio An-Nasihah. Baik, pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, demikian akhir perjumpaan kita pada sesi hari ini. Semoga kita semua tetap diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan puasa kita di bulan Ramadan ini. Baik, kita akhiri. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.